Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursilil li ta'atihi wal musdiril am ma'syiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah zuhur yang dirahmati Allah dan tentunya para pemirsa untuk pencinta dakwah layar kaca Masjid Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Untuk siang hari ini tema kita terkait dengan keseimbangan dalam berperan. Keseimbangan dalam berperan dalam kehidupan untuk membangun sebuah peradaban, baik untuk kenegaraan, kebangsaan, keagamaan, dan juga di tempat kita masing-masing. Hadirin yang kita muliakan, dalam kajian keislaman terkait dengan keseimbangan dalam peran itu adalah keseimbangan terkait dengan tafaqquhu finnas, expert atau ahli, terampil dan tangguh dalam ilmu kemasyarakatan, kemanusiaan, harus juga seimbang dengan tafaqquhu fiddin, yaitu ahli dalam keberagamaan yang berfungsi sangat menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ada dua esensi dari ayat ini. Pertama, ketika ada perintah untuk berjihad di zaman Rasulullah, semua umur ketika itu mendaftar untuk berjihad atau berperang. Padahal berperang itu memerlukan ketangkasan, memerlukan keterampilan, memerlukan ketangguhan. Tapi karena pahalanya sangat besar, ini sangat semangat semua umat, semua komunitas waktu itu. Ayat ini turun, tidak harus semua. Jika semuanya pergi berperang, yang tinggal siapa? Yang akan menekuni bidang profesi tertentu, di antaranya profesi tafaqquhu fiddin. Jadi pertama ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, hidup tidak hanya satu peran atau harus sama perannya. Jika bapak dan ibu, para jamaah semua, dan para pemirsa untuk layar kaca Sumatera Barat yang ada di YouTube, karena ini kan diliput sekarang nih, jika Allah tidak menakdirkan kita dengan peran yang kita inginkan, maka masih ada peran yang lain. Karena untuk pergi keterampilan, ketangkasan berperang saja di zaman Rasulullah tidak harus semua pergi. Nanti ada kuota yang kosong dalam kehidupan masyarakat. Jika kita tidak ditakdirkan oleh Allah dengan peran, contohnya amanah, kita tidak ditakdirkan oleh jadi pemimpin negara, ya nggak apa-apa, ada peran yang lain untuk mengisinya. Tidak ditakdirkan jadi menteri umpamanya ya, tidak ditakdirkan jadi kepala badan, kepala kanwil, tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi kepala daerah juga wilayah, masih ada peran yang lain yang bisa kita isi untuk kebaikan. Itu pesan umumnya. Kenapa? Karena hidup ini harus banyak peran dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya satu peran. Dan ketika kita tidak ditakdirkan apa yang kita inginkan, itu juga keadilan Allah. Coba kalau semua kita sama perannya, nggak mungkin. Semua jadi pemimpin, yang dipimpin siapa gitu? Semuanya jadi dosen,
yang jadi mahasiswa siapa? Semuanya menjadi alat negara, yang rakyat siapa? Maka perlu sebuah sikap jika kita tidak ditakdirkan dalam peran tertentu, maka masih ada peran yang bisa kita isi untuk membangun bangsa ini, wilayah ini dan daerah ini. Dan ketika kita mendapatkannya atau tidak mendapatkannya, biasa-biasa saja harus sikapnya. Karena peringatan Allah juga diberikan kepada kita dalam surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan engkau bersedih, jangan engkau merasa tidak enak hati jika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kalau di kampus ketika jadi dosen kemudian ditawarkan jadi struktural, sekretaris jurusan, naik jadi wakil dekan, jadi dekan, rupanya nggak dapat. Ya ada peran yang lain gitu, tidak perlu bersedih. Karena jabatan itu juga tidak lama, hanya periode 1, periode 2, periode ketiga juga nggak boleh. Wala tafrahu bima atakum. Kalau engkau dapat pun jangan terlalu gembira, sikaplah yang biasa-biasa. Apapun yang kita nikmati hari ini, dapat peran tertentu yang ditakdirkan Allah juga sebentar, tidak juga lama. Jadi antara dapat dan tidak itu kita sikapi dengan penuh kerelaan, karena itu sifatnya sementara dan terbatas. Hanya Allah lah maha tak terbatas. Kita sebagai insan semuanya sangat terbatas. Jadi tidak boleh bersedih jika kita tidak lolos atau tidak dapat yang kita cita-citakan dalam peran tersebut. Begitu juga jangan terlalu gembira, karena juga sebentar. Inilah kehidupan kita dalam menatapi realitas yang selalu kita hadapi. Maka kuncinya hidup ini memang harus berani menghadapi kenyataan apapun kondisinya. Dan yang kedua, harus ada kelompok atau komunitas yang sangat paham dengan ilmu agama, karena itu akan menyelamatkan masyarakat apapun profesinya dan jenisnya. Dalam arti min kulli firqatin minhum ta'ifah, ai min kulli jama'atin katsiratin jama'atun qalilatun. Harus ada kelompok terkecil, karena nggak semua orang akan ahli dalam bidang tersebut. Walaupun dalam hadis Rasulullah, kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki dan perempuan. Tapi untuk mendalami tidak mungkin, maka dibebankan kepada orang-orang yang betul-betul menekuninya. Karena tidak semua orang mempunyai suara yang tinggi dan merdu. Dia punya tenaga, punya potensi suara, tetapi tidak semua ingin merdu. Ada yang biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak bisa, tapi Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi yang ahli harus bisa dan ada. Untuk apa? Ada 3 fungsi komunitas ahli agama. Kalau dalam komunitas masyarakat Sumatera Barat di Minangkabau itu sudah ada. Dalam arti tetap mempertahankan, jangan sampai punah terkait dengan orang ampe jinih dan jininan ampe. Di antaranya tentunya para ahli-ahli agama untuk memperingatkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama fungsinya adalah inzara qaumihim, memperingatkan kaumnya agar seimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Imam Hasan Basri berkata, man lam adaba lahu la ilma lahu. Ini man artinya siapa saja. Kalau orang lama menerjemahkan barang siapa, orang baru menerjemahkan siapa saja. Man lam, karena nun mati bertemu lam, tentunya harus idgham. Nah, ini bapak-bapak guru yang Al-Quran perlu ditahsinkan, kalau nun mati bertemu lam bunyinya apa, kalau nun mati bertemu kha bunyinya apa, izhar kan gitu. Siapa saja yang tidak punya akhlak, maka sesungguhnya dia tidak berilmu. Yang kedua adalah wa irsyadahum, memperingatkan dan membimbing kaumnya. Wa man lam sabara lahu la dinalahu. Orang yang tidak bersabar dalam hidup sehari-hari,
sesungguhnya dia belum jujur dalam agamanya. Dari pagi sampai siang tadi pasti sudah banyak masalah, dari ke rumah sampai ke parkir sampai menuju masjid pasti banyak masalah. Maka perlu sebuah kesabaran, maka perlu ahli agama yatafaqahu fiddin. Kemudian yang terakhir, fungsi komunitas ahli agama yang akan memperingatkan kehidupan kita adalah wan nasihatalahum, mereka menasihati kaumnya. Di antaranya adalah bersikap hati-hati. Wa man lam wara'alahu la zulfalahu. Siapa yang tidak mempunyai sikap hati-hati, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam kebijaksanaan, kebijakan, hati-hati dalam hal yang lain, maka tidak ada martabat baginya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama keseimbangan antara kehidupan keilmuan yang saintifik, keilmuan yang lain terkait dengan keseimbangan dengan ilmuwan keagamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.